Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad CC dari kelas 5B PBSI reguler. Ingin mengerjakan tentang tugas video dari mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Atika. Ada 9 materi tentang evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada hakikat evaluasi, yang kedua ada lingkup penilaian dan tujuan penilaian, yang ketiga ada prinsip-prinsip penilaian, yang keempat ada bentuk penilaian hasil belajar dan kegunaannya, yang kelima ada teknik-teknik penilaian, yang ketujuh ada prosedur penilaian, yang kedelapan ada instrumen penilaian dan rubrik penilaian, dan yang ke-9 ada laporan hasil penilaian. Yang pertama ada hakikat evaluasi. Di dalam hakikat evaluasi terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama itu pengukuran, yang kedua penilaian, yang ketiga adalah evaluasi. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas tentang suatu hal, seperti tinggi, rendah, panjang, pendek, benar, atau salah. Yang kedua ada penilaian. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan. Biasanya bersifat kualitatif atau datanya lebih dari satu. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu proses untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pembelajaran dan mengidentifikasi jika ada perbaikan jika diperlukan. Yang kedua, ada lingkup penilaian dan tujuan penilaian. Di dalam lingkup penilaian ada 3 kategori, yaitu penilaian sikap, yang pertama, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga ada penilaian keterampilan. Yang pertama penilaian sikap, yaitu dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai peserta didik. Yang kedua ada pengetahuan, yaitu kegiatan untuk mengukur penguasaan materi atau pengetahuan peserta didik. Yang ketiga ada keterampilan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dan menerapkan pengetahuan yang ia dapat. Selanjutnya yang ketiga adalah ada prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian ini tercantum dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Di bab 4 ada 9 poin prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama ada shahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang selanjutnya sistematis, selanjutnya itu beracuan kriteria dan akuntabel. Selanjutnya ke materi yang keempat, yaitu bentuk penilaian hasil belajar dan kegunaannya. Dibagi menjadi 3, yaitu bentuk penilaian oleh pendidik, bentuk penilaian oleh pemerintah, bentuk penilaian oleh satuan pendidikan. Yang pertama, bentuk penilaian oleh pendidik, yaitu dengan ulangan harian, tes, kuis, dan kerja kelompok. Kegunaannya sebagai bahan evaluasi pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada bentuk penilaian oleh satuan pendidikan, yaitu UTS, UAS, dan PAS. Kegunaannya itu untuk kenaikan kelas. Selanjutnya ada bentuk penilaian oleh pemerintah, yaitu UN dan asesmen nasional dalam kurikulum Merdeka. Jadi kegunaannya untuk mengetahui standar pendidikan di Indonesia. Selanjutnya kita ke materi kelima, yaitu ada teknik-teknik penilaian. Teknik-teknik penilaian dibagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama tes.
tes itu dibagi menjadi 3, yaitu 1 tes tulis, 2 tes lisan, 3 tes keterampilan. Nah, selanjutnya ada non-tes dibagi menjadi 4, yaitu 1 angket, 2 wawancara, 3 observasi, 4 kuesioner. Nah, selanjutnya ke materi yang keenam, yaitu ada mekanisme penilaian. Di dalam mekanisme penilaian dibagi menjadi 3, yaitu secara umum. Yang kedua menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, dan selanjutnya oleh pemerintah. Yang pertama secara umum dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu perencanaan penilaian, selanjutnya penentuan KKM, selanjutnya pelaksanaan penilaian, selanjutnya analisis hasil penilaian, selanjutnya tindak lanjut penilaian, dan selanjutnya lagi yang terakhir pelaporan hasil penilaian. Selanjutnya menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, yang pertama itu perencanaan RPP dan silabus, dilanjutkan ke penilaian sikap, dilanjutkan lagi ke penilaian pengetahuan, dilanjutkan lagi ke penilaian keterampilan, dilanjutkan lagi ke evaluasi KKM, dilanjutkan lagi ke hasil disampaikan dalam bentuk angka. Selanjutnya oleh pemerintah, yaitu UN yang pertama, terus selanjutnya disampaikan kepada dalam bentuk sertifikat, selanjutnya UN disampaikan kepada dalam satuan pendidik untuk memasukkan dan perbaikan. Selanjutnya ada hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk survei dan sensus. Selanjutnya kita ke materi yang ketujuh, yaitu ada prosedur penilaian. Prosedur penilaian dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama perumusan tujuan penilaian. Jadi perumusan tujuan penilaian ini merujuk pada kurikulum yang digunakan satuan pendidikan. Selanjutnya ada pemilihan atau pengembangan instrumental penilaian. Selanjutnya lagi yang ketiga ada pelaksanaan penilaian, yang keempat ada pengelolaan hasil penilaian, yang kelima ada laporan hasil penilaian. Selanjutnya kita ke materi yang ke-8, yaitu instrumen penilaian dan rubrik penilaian. Instrumen penilaian adalah sebuah alat yang digunakan untuk sebuah penilaian seperti lulus atau tidak, lolos atau tidak, dan lain-lain. Di dalam instrumen penilaian terdapat tiga metode yang digunakan. Yang pertama ada daftar checklist, yang kedua ada rubrik penilaian, yang ketiga ada rating skala. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu rubrik penilaian. Bisa dilihat contoh nama penilai, nama presentasi, di bawahnya lagi ada aspek. Nah, ini aspek adalah yang menentukan nilai dari apa yang akan ditilai. Contohnya ini saya menggunakan rubrik penilaian untuk presentasi. Nah, di dalam aspek terdapat yang pertama isi atau konten, yang kedua kebenaran atau referensi, yang ketiga cara menjelaskan, yang keempat desain PPT. Nah, di kolom yang menjajar di sebelah kanan terdapat nilai berupa 1, 2, 3, dan 4. Nilai tersebut menunjukkan pada di bawah. Kalau isi atau konten nilainya 1 berarti tidak jelas, kalau 2 cukup, kalau 3 jelas, kalau 4 lengkap. Selanjutnya pada materi yang ke-9 yaitu laporan hasil penilaian. Pelaporan hasil penilaian yang dimaksud dalam
Permendikbud adalah dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. Yang kedua, laporan hasil belajar disusun berdasarkan pengelolaan hasil penilaian. Yang ketiga, yaitu laporan hasil belajar untuk pendidikan anak usia dini juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan pengembangan anak. Terus ada laporan hasil belajar tertuang dalam raport atau dalam bentuk laporan hasil penilaian lainnya. Dan biasanya dituangkan dalam bentuk raport dan ada memuat daftar checklist kalau di dalam kurikulum 2013 dan menggunakan angka yaitu A, B, C, dan D. A sebagai angka tertinggi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.